Bilang lah udah putus, surat takut gitu udah putus. Jadi kalau nanya sama aku tentang takut itu aku nggak tahu, aku nggak ada takut. Kalaupun seandainya ada ancaman itu aku udah nggak peduli itu ya. Tapi kalau dulu memang aku merasakan waktu waktu dulu lah. Itu di kampung-kampung itu yang sangat terasa. Kalau di kota enggak. Jadi kalau dulu itu orang ngomongin masalah 65 ini takut. Jadi jangankan diskusi ya, cerita dengan tetangga gitu juga takut. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak lah. Tapi nggak tahu ya, mungkin itu tadi karena urat takut gitu udah putus ya. Kalau untuk anak muda, memang aku melihatnya gimana ya? Karena ini kan masalahnya itu sudah sangat lama ya, sudah 50 tahun. Terus kita juga seperti kata Dian tadi ya. Di Kronik 65 ini aja referensinya dari ada 200-an buku dengan pola pikir dan penafsiran yang berbeda-beda. Itu juga sebetulnya bisa membuat orang yang belum tahu untuk mempelajari ini jadi malas. Karena kepastian itu nggak ada. Nggak, buang-buang energi kan gitu ya. Karena itu tadi terlalu banyak sumber yang justru itu akan menyaksikan. Karena si A ngomong begini, si B ngomong begini, dan kontradiktif. Kalau seandainya searah walaupun beda, itu pasti mereka akan mau membacanya. Tapi itu tadi karena banyak sumber, dari sumber pemerintah, dari sumber angkatan darat, dari PP atau dari lain-lain lah, itu sebetulnya membuat kita itu jadi malas. Apa ya, membaca untuk mempelajari sesuatu yang nggak pasti, dan mungkin apalagi sekarang ya buang-buang energi lah gitu. Jadi aku merasa ya itu wajar-wajar aja. Dan memang itu kenyataan. Tapi kalau memang adik-adik mahasiswa ya, ada mahasiswa ini banyak ya, atau yang dari sejarah yang mau belajar tentang sejarah, mau mempelajari sejarah, aku bisa ngasih saran. Kalian itu nggak usah belajar dari atas, cari informasi dari pusat, itu nggak bakalan tercapai sama kalian. Akan sulit, kalian harus jumpain ini, jumpain itu, dan nggak mungkin mau dijumpain. Kalau mau mempelajari 65, tapi ini menurut persepsiku ya, dan itu lebih gampang. Aku punya data, aku punya datanya, tapi hanya satu titik. Tapi dari titik itu kita bisa menentukan siapa yang salah. Ini kan tadi di buku ini nggak membuat atau nggak memastikan, nggak menuduh si A yang bersalah atau si B yang bersalah. Tapi kalau namanya peristiwa, ini kan kejadian sudah terjadi ya. Peristiwanya sudah terjadi, faktanya ada. Otomatis itu ada penyebabnya. Pasti ada yang salah lah. Nggak mungkin kejadian itu bisa terjadi dengan sendirinya gitu kan. Itu kejadian pastilah. Kita bukan nyari kesalahan ya. Ini kan karena waktunya sudah, tapi setidak-tidaknya kita juga berhak tahu ya. Kita berhak tahu bahwa kejadian itu seperti ini loh. Seperti inilah kejadiannya. Ini yang membuat seperti ini. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ini bla 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 gitu lah. Jadi kan jelas ya. Itu ada tulisan ya, kayak semacam gimana ya, catatan ketua komando aksi di kecamatan waktu itu. Tapi di situ jelas detail dia menulis dari mulai tanggal, siapa aja dibawa kemana, berapa orang, bahkan sampai jamnya dia tuh tulis. Terus atas instruksi siapa, diambil dari mana. Jadi kan di situ jelas. Jadi tidak mengaburkan persoalan besar. Memang ya awalnya aku sih belum pernah dengar kalau seperti yang dibilang si Dian Purba tadi. Itu ada 12 ya. Itu ya masuk akal, ini memang masuk akal. Dari peristiwa yang kecil lah, kan kecil itu.
walaupun sebetulnya nggak kecil lah, namanya pembunuhan walaupun tapi kita anggaplah kecil. Dari 12 bisa jutaan ya. Bahkan itu di Singular itu di bulan pertama mulai pembantaian itu ada 10.500 orang yang dibuang di situ. Jadi kalau kita kalikan 6 bulan 10.000 aja berarti 60.000. 60.000 yang dibuang di Singular. Itu catatan itu dari si Jaws aku tahu. Dia dapat dari Inggris rasanya. Jadi kupikir kalau memang mau mempelajari ini bisa dimulai dari itu, dari buku itu dibedah. Ini kan penulisnya sudah meninggal itu penulisnya. Dia semacam catatan pribadi, tapi di situ jelas semuanya. Siapa yang menginstruksikan? Di situ jelas. Kita cuman dalam hal ini kita nggak usah cari siapa yang salah ya, tapi setidaknya urutan cerita itu tahu kita. Kupikir kalau kalian mau bedah itu atau mempelajari itu, aku bisa kasih datanya. Kalau tadi ya itu tadi, kenapa anak-anak muda itu ya mungkin anak-anak muda sekarang itu sangat langka juga ya yang mau belajar sejarah. Di Jepang sendiri aku pernah ke Tokyo, di universitas tertua di Jepang itu Universitas Waseda. Itu justru pemerintahnya itu menghilangkan pelajaran sejarah. Mungkin mereka kalau kan beda ya kita sama mereka itu memang gimana ya, kalau kita kan nggak peduli gitu, kalau itu nggak sengaja menutupin, ya aku bilang peristiwa 65 di Indonesia yang ada jutaan orang ya jadi korbannya, itu mereka nggak tahu, anak-anak mudanya. Orang pemerintahnya sendiri menghilangkan pelajaran sejarah. Jadi tujuannya itu untuk menutupin ya kebusukan pemerintah-pemerintah masa lalu lah, orang-orang tua lah. Nggak tahu, mungkin ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Yang kita khawatirkan kan sejarah ini sebetulnya jadi semacam cermin ya buat kita. Kenapa kita pelajarin itu? Kenapa kita ya supaya hal yang sama itu ke depan nggak terjadi lagi. Kan gitu. Kecuali memang tingkat kesadaran kita itu sudah maksimal ya, udahlah nggak usah. Sisi kemanusiaan kita itu udah tinggi. Tapi ya kita kan tahu sendiri sih di Indonesia itu kayak mana. Tingkat kesadaran kita itu sangat rendah. Jadi itu tadi, kalau anak mudanya, kalau aku pikir kenapa nggak mau belajar sejarah, apalagi tentang 65. Ya pertama itu tadi, banyak sumber-sumber yang membuat mereka itu jadi kacau. Satu, terus ada pula ini buku-buku yang ditangkapin lah, terlalu beresiko, itu cari penyakit lah istilahnya. Jadi saya juga, aku kagum juga lah dengan ya Dian Purba dan adik-adik semua ini berani mau hadir ke ini. Kalau orang Jawa bilang kan ular cari gebuk, cari masalah gitu. Tapi ini bagus ya, bagus untuk pembelajaran kita semua, untuk menambah pengetahuan, dan setidak-tidaknya kita sebagai generasi muda, kita ya perlu tahu, wajib dan perlu tahu ya. Nggak wajib sih kalau menurut aku, nggak mau tahu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang mau tahu atau perlu tahu, itu memang hak kita untuk itu. Jadi ya aku berterima kasih juga lah ya kepada Dian Purba, ke adik-adik semua. Itu mau belajar lah tentang sejarah bangsanya masa lalu. Semoga ini menimbulkan
rasa ya peduli untuk bukan hanya negara ya, tapi rasa kemanusiaan itu untuk membangkitkan rasa kemanusiaan kita yang sejatinya. Jadi mungkin banyak cara untuk bisa meningkatkan bukan empati ya, tapi rasa kemanusiaan itu. Mungkin ada dengan cara beragama, tapi justru beragama sekarang malah bentrok ya, saling menyalahkan ya. Mungkin ini satu cara yang bagus lah untuk itu tadi, meningkatkan rasa sosial, memanusiakan manusia lah gitu. Saya itu aja, terima kasih ya.